Jadi hal yang dilakukan oleh Sultan Abdul Khair bersama dengan Sultan Hasanuddin yang menghalang-halangi monopoli dagang Belanda ini sangat membuat Belanda geram dan membuat Belanda sangat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku. Ya, sobat-sobat, pada kesempatan hari ini saya bakal ngajak sobat ke tempat seseorang. Beliau ini adalah saksi sejarah kejayaan kerajaan Goa dan kerajaan Bima yang terlupakan. Dan tidak sedikit dari masyarakat Bima maupun masyarakat Sulawesi yang tidak kenal dia, atau yang bisa dikatakan yang melupakan dia. Siapa dia dan bagaimana dia? Yuk, yang penasaran pantengin terus dan jangan ganti channel. Dan jangan lupa padamin dulu si merah sampai dia bunyi teng 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 teng. Oke? Oke, kita berangkat. Berangkat. 2 very boring minutes later. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, akhirnya kita sampai di tempat yang saya janjikan tadi. Di belakang saya ini merupakan tempat peristirahatan terakhir Sultan kedua Bima, yaitu Sultan Abdul Khair Sirajuddin. Beliau merupakan saudara ipar dari Sultan Hasanuddin, karena istri beliau merupakan saudari dari Sultan Hasanuddin yang bernama Karaeng Bontoje. Beliau dinobatkan menjadi Sultan kedua Bima pada tahun 1644 Masehi. Menurut catatan Bo atau naskah Bo, pada awal kepemimpinannya beliau kurang memperhatikan agama, tidak sama seperti ayahnya yang sangat memperhatikan agama dan sangat mencintai para ulama. Melihat sikap Sultan yang demikian,
para ulama memberi nasihat agar mau merubah sifatnya. Dan para ulama pun mengingatkan tentang sumpah ayahnya. Setelah Sultan memperhatikan sumpah itu, akhirnya Sultan berubah, hush, tuh. 2,000 years later. Setelah memperhatikan isi sumpah tersebut, sang Sultan akhirnya sadar akan kelalaiannya terhadap agama. Dan beliau berubah menjadi orang yang mencintai agama. Dan hal ini diabadikan di dalam naskah catatan Kerajaan Bima. Dari keterangan Bo tersebut dapat kita ketahui bahwa Sultan telah mengikuti jejak langkah ayahnya, dan beliau menjadi orang yang sangat mencintai agama serta memuliakan para ulama. Cara yang dilakukan oleh Sultan dalam menegakkan dan menyiarkan agama Islam bisa dikatakan hampir sama dengan cara yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi melalui Maulid. Dengan hikmah Maulid ini pula, Sultan Abdul Khair berhasil menjadikan Kesultanan Bima menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia Timur bersamaan dengan Makassar. Bukti kecintaan Sultan kepada para ulama ini dibuktikan dengan keputusan beliau. Beliau memberikan tanah dan sawah kepada para ulama yang membantu menyebarkan agama Islam di tanah Bima. Akhirnya sawah itu menjadi pemakaman umum. Jadi tempat itu bernama saat ini Tolok Bali. Jadi Tolok Bali itu berasal dari bahasa Bima. Tolok yang berarti sawah, Bali yang berarti mengembalikan atau menolak. Jadi Tolok Bali adalah sawah yang dikembalikan. Besarnya kecintaan Rasul kepada agama ini, beliau mencoba menyiarkan agama Islam atau menyebarkan agama Islam dengan cara hampir sama juga dengan caranya Sunan Kalijaga melalui kesenian. Jadi beliau menciptakan upacara sirih puan atau upacara uapua yang dijiwai oleh ajaran Islam dan juga merupakan sekaligus syiar agama Islam.
Di samping upacara uap pua, Sultan juga membuat upacara lain, yaitu upacara menyongsong hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sultan pula amat menghargai atau amat menghormati para ulama. Karena Sultan sadar bahwa ulama memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat. Menyadari pentingnya peran ulama, Sultan berhasil mendatangkan ulama besar karismatik dari tanah Banten, yaitu Syekh Umar Al-Bantani. Cinta Sultan terhadap agama menyebabkan lahirnya ide-ide baru yang bernafaskan Islam. Sehingga perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya selalu berlandaskan Islam. Bahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, Sultan mengadakan penyempurnaan struktur di dalam pemerintahannya. Sultan sebagai pemimpin sadat tua bukanlah pemegang kekuasaan yang mutlak. Disinilah letak keunikan sistem pemerintahan Kesultanan Bima. Setiap kebijakan atau keputusan yang hendak diambil oleh Sultan harus memperhatikan dan mempertimbangkan saran dari para sara-sara atau para menteri-menteri. Begitu pula dalam bidang peradilan. Sultan berhak untuk menolak ataupun menerima putusan dari rumah bicara atau hakim peradilan. Dan Sultan juga memiliki hak untuk mengubah hukuman, terutama hukuman-hukuman berat, yaitu seperti hukuman seumur hidup, hukuman mati, ataupun hukuman rajam. Setelah Sultan berhasil menyempurnakan sistem pemerintahan yang bernafaskan Islam, Bima tetap menjadi pusat perdagangan dan juga pusat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia Timur bersamaan dengan Makassar. Bima dan Makassar berkolaborasi melakukan hubungan perdagangan untuk melawan monopoli dagang Belanda. Jadi hal yang dilakukan oleh Sultan Abdul Khair bersama dengan Sultan Hasanuddin yang menghalang-halangi monopoli dagang Belanda, ini sangat membuat Belanda geram dan membuat Belanda sangat marah.